Kosoma Adi di DKI 6. Silakan pasti. Baik. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena siang hari ini kami boleh Tuhan berikan satu kesempatan, satu momen di mana Roh-Mu yang kudus mempersekutukan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan setiap hati kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kami alaskan doa ini. Amin. Saudara, saya undang untuk kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Satu ayat saja menjadi sharing kita pada siang hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup bergaul dengan Tuhan itu adalah satu keharusan. Karena Yesus yang kita imani, dia telah mati di kayu salib, dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Alkitab mengatakan, ketika dia naik, dia juga akan datang kembali ke dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya cukup tidak dengan hanya hidup bergaul dengan Tuhan? Alkitab katakan belum cukup. Karena ada satu penugasan yang mulia yang Alkitab tekankan kepada setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, yaitu menjadi saksi Kristus. Tadi kita membaca dalam Kisah 1 ayat 8. Di situ jelas dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia akan dipanggil, dia akan pergi memberitakan Injil. Tetapi ada satu unsur yang sangat penting, yaitu Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya. Saudara, Roh Kudus itu akan menerjemahkan pemahaman iman saudara dan saya. Roh Kudus itu akan menceritakan bagaimana saudara dan saya sudah berjumpa dengan Kristus. Menarik sekali bahwa Yesus katakan, kamu bukan menjadi saksi di Yerusalem saja. Kamu harus menjadi saksi di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini berarti kehidupan kekristenan, dia harus bisa menjadi saksi ketika dia berada di keluarga. Dia berada dengan suami istrinya, dia berada dengan anak-anaknya. Dia berada di pekerjaannya, di usahanya, dia berada di masyarakat. Dia berada di gerejanya. Dia harus menyaksikan kasih Kristus. Saudara, kalau saya kutip di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, di situ Rasul Yohanes katakan demikian. Apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu juga dengar, sampaikan itu. Beritakan itu kepada kami. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua beroleh persekutuan. Persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Hal ini dilakukan dan dikerjakan oleh Rasul Petrus. Saat Roh Kudus turun di Yerusalem, Petrus berkhotbah dan di situ menghasilkan 3.000 orang bertobat menerima Yesus. Menarik, karena kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kita menemukan bagaimana 3.000 orang yang bertobat itu, kemudian mereka bertekun di dalam pengajaran dari para rasul. Mereka bertekun di dalam doa mendoakan pekerjaan Tuhan. Dan mereka hidup saling berbagi satu dengan lainnya. Saling mengasihi, saling menghormati. Saudara, ini penting sekali.
Ketika full gospel hadir dengan ujung tombaknya chapter-chapter, maka 3 pilar ini harus hadir. Karena ini bisa dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana gereja mula-mula hadir. 3 pilar ini adalah ketekunan mendengar firman, hidup saling mendoakan, hidup saling berbagi. Ini yang sudah hilang di dalam kehidupan konteks orang-orang Kristen zaman modern. Dunia boleh berubah, tetapi pilar kekristenan itu jangan sampai bergeser. Pilar kekristenan itu didasarkan kasih, sehingga doa yang dinaikkan itu memiliki kuasa. Pilar di dalam Kristus didasarkan oleh Roh Kudus, sehingga firman yang didengar itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ini yang harus dibangun di dalam persekutuan full gospel ke depan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini memberikan satu pemahaman bahwa jiwa tidak mungkin ditambahkan Tuhan kalau kita tidak hidup dalam satu persekutuan yang intensif, dan kita juga tidak membangun satu kabar pemberitaan Injil. Karena di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 itu, kita menemukan setiap hari Tuhan tambahkan bilangan orang-orang percaya. Timbul pertanyaan buat kita semua di sini. Kapan Tuhan tambahkan bilangan orang-orang yang datang ke persekutuan? Saudara, saya mau sampaikan satu kesaksian. Bapak Ibu mungkin sudah, saudara mungkin sudah sering mendengar, yaitu seorang hamba Tuhan yang sungguh dipakai Tuhan. Namanya Demos Sakarian. Demos Sakarian, ketika dia mendapat visi untuk membangun full gospel, dia bertanya kepada seorang penginjil, Oral Roberts. Oral Robert kemudian merespon. Kemudian mereka membangun satu persekutuan, mereka berikan undangan begitu banyak. Tetapi yang datang hanya 16 orang. Di kafetaria di Los Angeles. 14 bulan persekutuan full gospel ini berjalan. Tetapi makin lama jiwa yang datang itu makin sedikit. Sampai akhirnya Demos Sakarian memutuskan, aku akan hentikan persekutuan full gospel ini. Sampai-sampai istrinya, Ros Sakarian bilang, ini bukan panggilan dari Tuhan. Menarik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebelum Demos Sakarian mengambil keputusan itu, pada malam hari Jumat, dia berdoa secara khusus. Dia berlutut kepada Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus melawat dia, Roh Kudus bekerja, dan kemudian terbangunlah satu pergerakan rohani, dan full gospel berkembang di mana-mana, di seluruh dunia. Ketika Pak Eliezer mengatakan ada visi full gospel Indonesia ini untuk membuka 4.000 chapter, untuk memenangkan 40.000 member, saya katakan itu bisa terwujud. Asalkan kita terus sepakat di dalam satu doa yang sungguh-sungguh, dan kemudian keluar memberitakan kabar sukacita. Di dalam Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus dan Barnabas ditangkap karena memberitakan Injil dan dipenjara di kota Filipi. Tengah malam mereka berdoa. Tengah malam mereka memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa lokal di daerah sekitar penjara itu. Dan kemudian pintu-pintu penjara terlepas. Ikatan-ikatan belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Barnabas itu juga terlepas. Ketika kepala penjara melihat peristiwa itu, kepala penjara itu langsung mencabut pedangnya dan kemudian dia ingin membunuh diri. Tapi Paulus dan Barnabas bilang begini, jangan celakakan dirimu. Percayalah kepada Kristus, kamu dan seisi rumah. Saudara, terjadi mujizat Tuhan. Kepala penjara itu bertobat menerima Yesus. Kemudian mengajak Paulus dan Barnabas ke rumah kepala penjara itu. Dan seisi rumah diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
adalah memenangkan para businessman. Tetapi lebih daripada itu, full gospel inginkan agar keselamatan juga terjadi di rumah-rumah di mana laki-laki seorang pengusaha ditangkap Kristus, kemudian mereka memberitakan Injil itu kepada keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Sebagaimana kesaksian Bro Theostorus tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketiga, dalam satu seminar, seorang motivator bertanya kepada semua peserta seminar, apakah Thomas Alva Edison berhenti saat menciptakan lampu? Seluruh peserta seminar katakan, tidak. Kemudian motivator itu bertanya lagi, apakah Soichi Honda berhenti untuk meneruskan pabrik Hondanya ketika pabriknya itu terbakar? Semua peserta seminar katakan, tidak. Apakah Abraham Lincoln berhenti dari dunia politik setelah dia mengalami berulang kali kegagalan? Peserta seminar juga berkata, tidak. Tetapi ketiga motivator seminar itu mengatakan, apakah Andrew McMaster dia berhenti dari usahanya? Seluruh peserta seminar kebingungan. Mengapa? Karena peserta seminar tidak pernah mengenal nama Andrew McMaster. Kenapa? Karena McMaster tidak melanjutkan usahanya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan satu pesan kuat. Ketika Roh Kudus hadir di dunia sekali untuk selamanya, dia hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah kesempatan emas. Jangan sampai kita berhenti di tengah perjalanan ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Bukankah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita? Bukankah oleh Roh Kudus hikmat Allah akan bekerja dalam hati dan pikiran kita? Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Untuk maju bersama sebagaimana Paulus katakan, aku telah menerima mahkota kehidupan. Tapi bukan aku saja, tetapi bagi kita semua yang terus melangkah maju ke depan untuk masuk dalam panggilan sorgawi. Haleluya. Amin. Baik, saudara, saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini. Kebenaran firman boleh melawat kami, mengingatkan kami untuk terus hidup bertekun dalam iman. Untuk menjadi saksi Kristus. Karena dunia hidup di dalam perubahan yang mengarah kepada kebinasaan. Tetapi Kristus hadir lewat Roh Kudus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin.